الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله ربي وسلام عليه وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه الكرام وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي قد أنعم الله من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة على هذا الدين. Bapak-bapak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pertama-tama kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu nikmatul Islam, nikmatul iman, dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasalawatullahu rabbi wa salamu ala nabiyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi al-mutahharin wa ala ashabihi al-kiram. Tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam beserta keluarga yang mulia dan seluruh sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana rabbi zidni ilma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum. Pada malam yang berbahagia ini, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Kita memasuki hadis yang ke-18, bahwasanya majlis-majlis ilmu seperti ini adalah majlis yang sangat mulia, yang kita harus mengetahui kedudukan dari majlisul ilm, bahwasanya ada satu bentuk karunia dan kenikmatan orang-orang yang bisa duduk bermajlis di majlisul ilmu ini. Ini karunia dan kenikmatan yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pilih manusia-manusia terbaik untuk mereka bisa datang ke masjid. Sudah sering saya ulang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa khasyathum ar-rahmah." Tidaklah suatu kaum dia berkumpul di rumah Allah, mereka berkumpul saling mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mau berkumpul di masjid, mereka mempelajari ilmu agama Allah, illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyyathumur rahmah, kecuali Allah akan menurunkan kepada dirinya, di dalam jiwanya ketenangan, dan dia akan diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya ucapkan hani'an liman yas'a fi talab al-ilm, beruntung orang-orang yang dia mau duduk untuk menuntut ilmu agama, karena tidak semua orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di majlisul ilm, karena Allah Subhanahu wa taala memilih, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam hadis yang sahih disebutkan, yaitu orang-orang yang dia duduk atau meniti jalan yang di dalamnya terdapat ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya untuk menuju surga. Maka beruntung bagi orang-orang yang dia mau datang talabul ilm. Ini merupakan taufik, petunjuk dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa kalau bisa kita setiap hari duduk di majlisul ilm. Fahadha fadlun min Allah. Ini keutamaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Akhwatul iman rahmani Allah wa iyyakum, kita akan membaca hadis yang ke-18 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu taala, at-taqwa wa husnul khuluq. Hadis ke-18, at-taqwa dan akhlak yang mulia. Qala rahimahullahu taala an Abi Dzar Jundub ibnu Junada wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta وأتبع السيئات حسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. Dari hadisnya Abi Dzar Jundub ibnu Junada dan sahabat yang lainnya, Abu Abdurrahman Mu'adz ibnu Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai mereka berdua. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Perlu diketahui arti dari ittaqillah ini sebetulnya ada arti yang lainnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ittaqillah diartikan sebagai orang yang bertakwa. Padahal dalam bahasa Arab, ittaqillah itu kalau dikatakan ya akhi ittaqillah, ittaqillah itu artinya khafullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Arab mengatakan ittaqillah ya akhi, itu artinya khafullah. Kadang-kala mereka juga mengatakan ya akhi khafullah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bahasa Indonesia yang mengartikan taqwallah dengan arti takwa ya sah-sah saja. Cuman takwa seperti apa ketakwaannya? Nah, dilihat konteksnya. Dalam hadis ini, ittaqillah haitsuma kunta itu artinya takutlah kamu dimanapun kamu berada. Ya, takutlah kamu dimanapun kamu berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah kejelekan dari kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan dihapus oleh Allah. Kejelekan akan dihapus dengan apa? Dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan hendaklah kalian itu mempergauli manusia, bersosialisasi dengan manusia itu dengan cara yang paling baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Silahkan kalian berinteraksi kepada manusia dengan cara yang paling baik, yang bagus, akhlak yang mulia. Ya. Naam. Rawahu Tirmidzi
diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dia berkata hadithun hasan. Dalam nuskhah yang lainnya, cetakan yang lainnya dikatakan hasanun sahih. Jadi disebutkan oleh para ulama, hadis ini memiliki dua interaksi. Interaksi yang pertama yaitu kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya hablu minallah, yaitu ittaqillah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Kemudian hadis ini mengandung interaksi sesama manusia, hablu minan nas. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia itu dengan cara yang baik. Ya. Jadi dalam hadis ini terkumpul yaitu satu bentuk interaksi hablu minallah wa hablu minan nas. Jadi hadis yang pendek tapi hadisnya sangat mulia, sangat luar biasa. Bagaimana kita dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali supaya kita ini di dalam bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat, supaya kita ini menjadi manusia benar. Bagaimana? Di awal hadis Rasulullah mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ya. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam ini sangat luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kejelekan dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengerjakan kebaikan. Contohnya di dalam hadisnya Abu Hurairah dan yang lainnya dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari Muslim disebutkan bagaimana ketika seseorang dia hendak pergi ke masjid salat berjamaah, dia, dan ini merupakan sunnah ya, kalau bisa dibiasakan, yaitu berwudu di rumah, bersuci dari rumah. Males, enak di masjid, lebih luas, lebih lapang dan lebih rapi. Kalau di rumah kan jorok ya. Tapi sunnahnya, jadi ada sunnahnya dan ada hikmahnya dan ada faedahnya. Orang berwudu di rumah itu ada faedahnya. Ya, jangan mengatakan di sana aja masjidnya enak, tempat wudunya bersih. Ya, nggak ada masalah. Mau wudu di masjid boleh. Ya, memang syarat sahnya diterimanya salat harus berwudu. Tapi di sini ada faedah yang sangat besar. Yang ini merupakan salah satu bentuk, boleh dikatakan min ba'di sunanil mahjurah, dari sebagian sunnah-sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh manusia, oleh kaum muslimin. Apa itu? Berwudu dari dalam rumah. Jadi ketika hendak pergi ke masjid, ngambil air wudunya di rumah. Apa faedahnya? Faedahnya yang pertama, orang yang berwudu itu seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan, dijatuhkan oleh Allah, digugurkan oleh Allah. Dari tangannya, yang tangannya suka melakukan dosa, maka dari tangannya akan berguguran dosa itu. Dari telinganya, dari mukanya, dari seluruh kakinya akan digugurkan oleh Allah. Kemudian setelah kita keluar melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid, fi kullil khutwah, setiap langkah kaki kita, satu langkah derajat kita pahala akan diberikan oleh Allah, dan satu langkah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat dua kebaikan kita. Satu kebaikan diberikan pahala oleh Allah satu langkahnya, satu langkah berikutnya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, ini kalau rumahnya dia di Sawangan sana ke Masjid Ariyad jalan kaki, wah luar biasa. Berapa banyak itu pahalanya itu, dan berapa banyak dosa yang digugurkan oleh Allah. Ya, itu berlebihan itu. Nggak, Sawangan kan dekat, nggak jauh, paling cuma 3 kilo dari sini. Jadi barangkali yang rumahnya di daerah sana Sawangan, ya sekali-kali ke Masjid Ariyad atau bawa sepeda, sepedanya cuma dituntun. Loh iya, dituntun, kalau capek baru naik. Itu orang pintar.
Ya. Jadi disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah ya, barang siapa yang dia sudah niat dalam rumah, dia kemudian berwudu dan menyempurnakan wudunya menuju masjid, satu langkah kebaikan diberikan oleh Allah, satu langkah kejelekan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini termasuk dalam hadis ini, wa adbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha. Ya, ikutilah kejelekan itu dengan kita mengerjakan perkara kebaikan. Bukan berarti kita harus melakukan kejelekan terus. Ayo kita melakukan kejelekan aja deh, ntar diampuni oleh Allah. Ya, kalau keburu diampuni oleh Allah, kalau keburu mati. Ya. Tapi di sini ada korelasi yang sangat baik bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balance atau bahkan melebihkan, memberikan bonus ketika orang membuat kesalahan. Tentunya ini adalah dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu langkah itu dihapus oleh Allah, satu langkah dinaikkan derajatnya oleh Allah, itu dosa-dosa kecil. Dan yang berguguran dari air wudhu kita itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, qawluhu wa adbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha, ay idza fa'alta as-sayyi'a fastaghfirullah ta'ala minha waf'al ba'daha hasanah tamhuha. Kata Imam Nawawi, arti ucapan dari Rasulullah, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya Allah akan menghapusnya. Yaitu kata Imam Nawawi, ketika Anda mengerjakan perkara kejelekan, ikutilah dengan kita beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Ya. Mohon ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, waf'al ba'daha hasana. Setelah kita mohon ampun, beristighfar kepada Allah, kemudian ikuti dengan kita mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan itu sangat banyak dan terlalu banyak. Ya. Mengerjakan kebaikan itu banyak dan sangat terlalu banyak, tidak bisa disebutkan. Contoh yang paling gampang, kita tersenyum kepada saudara kita sama kaum muslimin, kita mendapatkan pahala. Kita cemberut gak dapat pahala, tapi ketika kita tersenyum, kita dapat pahala. Ya. Jadi di jalan ketemu kaum muslimin, saudaranya, assalamualaikum Pak, sambil tersenyum, pahala. Walaupun yang kita senyumin dia cemberut gak apa-apa. Ya. Kemudian yang paling ringan atau paling gampang yang lainnya, ketika di jalan melihat ada duri atau ada kulit pisang, ada sesuatu yang membahayakan, dia minggirkan, dia mendapatkan pahala. Ketika kita memberikan nafkah kepada anak istri kita, kita mendapatkan pahala. Ya, ini perkara yang paling ringan keseharian kita, mungkin kita bisa dapatkan. Naam. Dan mohon maaf, sampai ketika kita berjima dengan istri kita, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bertanya, kita berjima dengan istri kita tapi berdosa, itu bagaimana kedudukannya? Kan harusnya dapat pahala, tapi ini berjima tapi malah dapatkan dosa. Ada yang tahu? Kalau kita berjima itu halal dan sah, halal itu dapat pahala kita. Tapi ketika berjima dengan istri kita, tiba-tiba kita dapat dosa. Apa itu gambarannya? Ayo Pak, sudah pada tua ini. Masa nggak tahu? Kenapa? Betul. Betul itu. Benar. Ya. Jadi ketika dia berjima di hadapannya itu istrinya, tapi dia menghayal sedang berjima dengan selebriti, nah itu dia dosa. Ya, hati-hati. Jangan suka berhayal. Kalau di hadapan kita istri kita, ya istri kita. Kalau nggak suka sama wajah istrinya, bekep pakai bantal aja. Nah ini bercanda ya. Jangan sekali-kali
Ketika berjima dengan istri kita kemudian menghayalkan perempuan lain, wanita lain, ini berdosa kita. Ya. Naam, hati-hati. Qala al-Imam Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullahu taala, مناقب أبي الذر كثيرة. أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمره أن يلحق بقومه فلما رأى حرصه على المقام معه بمكة وعلم أنه لا يقدر على ذلك قال له صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنات تمحوها. وهذا موافقة لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah ta'ala, dia sahabiyun jalil, dia masuk Islam ketika ayyamu Makkah, masih di Makkah. Naam, dia termasuk orang muhajirin. Dia sudah beriman ketika di Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau diperintah untuk menghadapi kaumnya. Ternyata dia enggak ada semacam kegelisahan dan gundah, tidak bisa menghadapi kaumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu atau takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya Allah akan menghapusnya. Dan ini cocok dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus atau menghilangkan kejelekan. Ya, indahnya agama Islam ya, luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan secara otomatis, ya, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kejelekan seseorang ketika dia mengerjakan kebaikan. Ketika dia mengerjakan kejelekan lalu diikuti oleh kebaikan, tadi Imam Nawawi menyebutkan dia harus beristighfar kemudian diikuti dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya. Jadi kalau kita pikir-pikir, rahmatnya Allah ini sangat luar biasa terhadap manusia ini ya, tanpa batas. Terlalu banyak Allah memberikan diskon, bonus terlalu banyak. Kita nggak bisa ngitung berapa kebaikan yang telah Allah berikan kepada diri kita. Kitanya aja yang dasar manusia songong semuanya ya, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Apa kata Allah? Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian siang dan malam melakukan kesalahan kepadaku, maka mintalah ampunan kepadaku. Jadi dimohon, diminta oleh Allah untuk kita minta ampun kepada Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ini sudah memvonis kita sebagai manusia, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, wahai manusia, sesungguhnya kalian ini dari malam sampai siang, sampai pagi, sampai malam lagi, kalian ini setiap hari melakukan kesalahan kepadaku, kata Allah. Ya, terlalu banyak kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari melek mata kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Sampai mau tutup mata. Nah, kalau kita tutup mata selamanya bagaimana? Ya, belum sempat untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini yang dikhawatirkan oleh sebagian dari para aimatus salaf. Imam Malik atau Imam Ahmad mengatakan, kalau seandainya Imam Malik, ucapan Imam Malik rahimahullah taala, Imam Malik mengatakan, kalau seandainya diriku ini bisa untuk aku ini tidak tidur sejenak saja, aku nggak tidur, artinya dia mau melek terus matanya. Kalau bisa aku ini nggak tidur, untuk aku ini terus mataku terbuka, maka niscaya akan aku lakukan, kata Imam Malik. Kenapa? Karena aku khawatir ketika aku sedang terlelap tidur, kemudian datang azab Allah kepada diriku
dan aku belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya aku bisa untuk tidak tidur seharian penuh, niscaya akan aku lakukan, kata Imam Malik. Kenapa? Khawatir ketika sedang asik tidur sambil ngorok, sambil ngiler, tiba-tiba ada tsunami digulung oleh Allah. Belum sempat tobat. Ya. Naam. Jadi sampai sedemikian rupa mereka para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, yang mana mereka ini senantiasa dihantui oleh kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaliber mereka sahabat yang mulia yang dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Darda, Abu Dzar, dan seluruh sahabat dan aimatus salaf at-tabi'in wa atba'ut tabi'in. Disebutkan bahwasanya mereka ini dari sahabat sampai para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan hampir seluruh aimatus salaf, mereka ini seakan-akan menutup telinga, mereka tidak mau mendengar dari perkara kenikmatan surga. Padahal sahabat sudah jamin surga oleh Allah, dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya, tapi mereka tetap nggak mau mendengar. Padahal sudah disebutkan minal mubasyirina bil jannah, kabar gembira bahwasanya mereka ini jamin surga, tapi mereka tetap tutup telinga, seakan-akan mereka nggak masuk surga sudah. Yang mereka hantuin atau mereka hadapin sehari-hari apa? Neraka, azab Allah. Allah nggak mengampuni dosa saya, Allah tidak mengampuni dosa saya. Padahal dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di akhir hayatnya, di detik-detik ketika ajal hendak menjemput nyawanya, yang mana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Lau anna li talla'il ardu min adh-dhahab laftadaituhu min adzabillahi la fa'altuhu." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau seandainya aku memiliki harta berupa emas sebesar bumi ini yang bisa menyelamatkan diriku dari azab Allah sebelum aku melihatnya, niscaya akan aku lakukan, kata Umar. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah taala, ajaban min khawfi Umar ma'a kamalihi wa amnuka ma'a nuqsanik. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah taala, kita merasa heran dengan kesempurnaan apa? Amalan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sempurna amalannya. Kita merasa heran dengan kesempurnaan amalan Umar, dengan rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Anda, kata Ibnul Jauzi, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini enjoy, santai, merasa apa? Aman. Kita merasa nggak bakal kena azab Allah. Sedangkan Umar bin Khattab, dia merasa khawatir Allah akan mengadab dirinya. Di akhir hayatnya, di detik-detik, di hari itu dia hendak dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Dia memerintahkan kepada putranya, ya bunayya dha' khadhi 'ala al-ard asa ayyarhamuni. Wahai putraku, letakkan pipiku ini, letakkan pipiku di atas tanah. Tempelkan pipiku di atas tanah. Semoga dengannya aku bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhir kalimat yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu anhu, wailul lil ummi, wailul lil ummi, wailul lil ummi in lam taghfirli, thumma qadha. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di akhir kalimatnya, celaka diriku, celaka diriku, celaka diriku. Apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosaku, kemudian nyawa dicabut oleh malaikatul maut. Kemudian sahabat yang lainnya sama. Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan seluruh sahabat takut dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kemudian dari aimatut tabi'in, Umar bin Abdul Aziz, hampir setiap hari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dia menangis. Kenapa? Takut dosanya nggak diampuni oleh Allah.
Sehingga dikatakan oleh istrinya Fatimah bintu Abdul Aziz bahwasanya aku selama menjadi istrinya Umar ibn Abdul Aziz, hidupnya itu penuh dengan kesedihan, hampir setiap hari menangis. Padahal dia seorang Amirul Mukminin, seorang kepala negara. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala setiap hari menangis. Ditanya oleh teman-temannya, "Wahai Al-Hasan al-Basri, apakah keadaanmu demikian walaupun di rumah?" Biasanya kan kalau orang di rumah dia bertemu dengan anak istrinya, anak-anak apalagi anak masih kecil itu hiburan. Maka disebutkan dengan apa? Qurratu a'yuni. Ya, sebagai pelipur hati anak-anak itu. Hiburan. Tapi berbeda dengan Al-Hasan al-Basri, dia hampir setiap waktu, setiap saat, dimanapun dia berada, dia menangis. Ditanya oleh temannya, "Wahai Al-Hasan al-Basri, apakah keadaanmu demikian walaupun engkau di rumah?" Kata Al-Hasan al-Basri, "Apa yang kau katakan? Aku tidak faham, tidak ngerti." Ya, pura-pura Imam Al-Hasan al-Basri, pura-pura dia nggak ngerti. Kata Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, "Saya sedang membayangkan kelak di yaumil qiyamah, ketika diriku bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku dihadapkan kepada Allah, lalu Allah akan membuka catatan-catatanku. Dihadirkan catatanku, dibuka catatanku, ternyata catatanku penuh dengan dosa. Lalu Allah mengatakan kepada diriku, ihmil fa inni la ghafartu lak. Tanggunglah dosa-dosamu dan aku tidak akan mengampuni dosa-dosamu." Kata Al-Hasan al-Basri, "Ana wa anta nahnu na'mal wa la liqubulu li a'malina." Saya dan Anda setiap hari beramal, ternyata amalan kita enggak diterima oleh Allah di yaumil qiyamah. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada diri kita, ihmil fa inni la ghafartu lakum. Tanggunglah dosa-dosamu dan aku tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga kata Al-Imam Ibnul Jauzi, aku tidak pernah melihat rasa takutnya yang melebihi dari dua orang ini. Siapa? Umar ibn Abdul Aziz wal Hasan al-Basri. Ka'anna an-nar lam takhluq illa lahuma. Seakan-akan neraka ini tidak diciptakan hanya untuk mereka berdua saja. Kenapa? Karena tiap hari nangis kerjaannya. Apa yang mereka tangisi? Yang mereka tangisi itu adalah azab Allah, neraka Allah, dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga rasa kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya itu memang sangat luar biasa. Rasulullah perhatiannya, beliau menangisi umatnya ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari ucapan Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam, "Man tabi'ani fa innahum minni wa man 'asani fa innaka antal ghafurur rahim." Barang siapa yang mengikuti aku maka mereka bagian dari golonganku. Barang siapa yang bermaksiat denganku maka sesungguhnya engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Lalu ucapan Nabi Allah Ibrahim atau Nabi Allah Isa, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Kalau engkau mau mengadab mereka, mereka adalah hambamu. Tapi kalau engkau mau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Membaca dua ayat ini Rasulullah menangis, terus menerus menangis, sampai Allah menurunkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, "Ya Jibril, pergi kamu kepada Muhammad, katakan kepada dirinya bahwasanya Rabbnya Allah itu lebih mengetahui apa tentang keadaan umatnya daripada dirinya." Jibril turun menghadap Rasulullah, "Ya Muhammad, lima yubkika wa rabbuka a'lamu minka." Wahai Muhammad, kenapa engkau menangis? Sesungguhnya Rabbmu Allah itu Maha mengetahui daripada dirimu, yaitu mengetahui tentang keadaan umatnya. Rasulullah mengatakan, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Ya. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah? Takut umatnya ini akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya banyak melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah. Rasulullah nangis, menangisi umatnya. Kita enggak pernah nangis, cekikikan ketawa-ketawa kita, senang kita hidup di dunia ini. Ya. Rasulullah menangisin kita. Rasulullah tahu bahwasanya umatnya ini pasti sebagian besar akan diazab oleh Allah. Ya. Sahabat menangis, aimatus salaf menangis, Rasulullah menangis. Ya. Kita di dunia kita menghadiri jenazah
memandikan jenazah, menyolati jenazah, memakamkan jenazah di kuburan, kita tertawa, happy, enjoy dan senang kita hidup kita. Hidup kita penuh dengan happy dan kenikmatan luar biasa. Di hadapannya ada jenazah, masih bisa tertawa dan masih bisa berbicara tentang perkara dunia. Ya. Sedangkan mereka para imatus salaf ketika melihat pasar mereka menangis. Ya. Apa kata mereka? Ketika melihat manusia sibuk dengan perniagaannya di pasar, sesungguhnya mereka tidak mengerti ma a'addalahum. Innahum la yadri atau kama qala ma a'addalahum. Mereka tidak tahu apa yang sedang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Apa yang dijanjikan Allah? Yang dijanjikan oleh Allah, barang siapa bermaksiat kepada Allah, neraka. Urusannya neraka. Ya. Naam. Inilah mereka a'immatus salaf, bagaimana cara sudut pandangnya itu luar biasa jauhnya, meneropong dan menerawang. Yang mereka pikirkan itu adalah dosa dan adab Allah saja yang mereka pikirkan. Tapi kalau kita enggak, yang kita pikirkan kenikmatan kita, nikmat. Itu kita. Sudut pandang kita nikmatnya luar biasa. Hari ini apa kenikmatan kita? Nikmat kita, alhamdulillah, hari ini saya dapat rezeki sekian, alhamdulillah, kita makan enak, alhamdulillah, semuanya nikmat. Tapi berbeda dengan para sahabat, yang mereka pikirkan adalah azab Allah. Ya. Apa mereka para sahabat tidak bekerja? Siapa bilang? Ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ini termasuk mereka para entrepreneur pada zaman itu, dan kekayaan mereka sampai hari ini juga masih ada, dan kekayaannya banyak mereka itu. Kekayaan orang terkaya di dunia saat ini kalah dengan kekayaan mereka para sahabat. Ya, mereka bekerja, mereka mencari nafkah, mereka juga bermuamalah, mereka punya harta yang cukup banyak para sahabat itu. Tapi kenapa mereka bisa menjadikan mereka bekerja tapi mereka bisa beribadah kepada Allah dengan benar? Ya, memang hatinya berbeda. Kalau mereka para sahabat dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dia takut kepada Allah dimanapun dia berada. Ketika dia hendak bermuamalah, ketika dia hendak berjual beli, dia takut kepada Allah. Ya, serasa terus dia dihantui dan dihinggapi bahwasanya Allah melihat dirinya. Memang Allah melihat kita setiap hari. Ya. Pengawasan Allah lebih dari pengawasan CCTV. Kalau CCTV dimatikan alatnya mati. Kalau Allah zat yang tidak pernah tidur, Allah mengawasi terus hambanya. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis ini mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ketika dia sebagai seorang pejabat negara, maka harus diterapkan hadis ini kepada dirinya. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Sesungguhnya kamu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pejabat, yang pengusaha, yang guru, yang siapapun, semuanya termasuk dalam hadis ini. Ittaqillah haitsu ma kunta. Khafullah, takutlah kamu kepada Allah wahai para pejabat. Takutlah kamu kepada Allah wahai para konglomerat. Takutlah kamu kepada Allah wahai para seluruh manusia, diminta untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, sehingga hadis ini juga ada korelasinya sesuai dengan hadisnya Jibril tentang ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Ihsan ini derajatnya sudah paling tinggi, yaitu orang-orang muhsin. An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, tapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah itu melihat dirimu. Ya. Dimanapun kita berada, kita dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Jadi mau lari kemana kita, mau kita ngumpet di mana, kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah bagaimana Rasul alaihissalatu wassalam mengajari kepada kita tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, hablum minallah, kemudian hablum minan nas, dan juga untuk diri kita pribadi, karena termasuk dalam konteks ayat tadi, ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kamu dimanapun kamu berada. Ya.
Naam, ini bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini terkumpul beberapa faedah yang sangat luar biasa ya. Naam. Tafadhal al-muadzin yuadzin. Yang azan silakan azan. طيب إخواني في الدين عزني الله وإياكم نواصل في درسنا. قال الإمام ابن الدقيق العيد رحمة الله عليه وقوله وخالق الناس بخلق حسن sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Artinya عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به واعلم أن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. Kata Al-Imam Ibn Daqiq rahimahullah ta'ala, arti dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Artinya pergaulilah manusia itu sesuai dengan apa yang menjadikan dirimu itu bisa dicintai oleh orang lain. Ya, pergaulilah manusia itu yang bisa menjadikan dirimu itu bisa dicintai oleh orang lain. Wa'lam anna athqala ma yudha'u fil mizan, ketahuilah bahwasannya perkara yang paling berat kelak akan diletakkan oleh Allah di timbangan di yaumil qiyamah al-khuluqil hasan, akhlak yang mulia. Akhlak mulia ini berat ya. Akhlak yang mulia itu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah, innama bu'ithtu liutammima makarimil akhlaq.
Di antaranya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Akhlak yang baik ini, akhlak yang mulia ini memang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja akhlaknya begitu mulia, ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Istri atau Aisyah ditanya oleh sahabat yang lainnya bagaimana akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Dahulu akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran berjalan, itu akhlaknya Rasulullah. Jadi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia itu dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang mulia. Jangan ketika orang mengeluarkan statement menjustifikasi diri kita dengan ucapan yang jorok, keji, mungkar dan sebagainya, dibalas dengan ucapan keji dan mungkar. Ini terlalu dungu orang semacam ini. Kalau seorang yang alim, jadi perlu diketahui, orang alim itu mereka nggak mau memperdulikan, kalau istilahnya zaman sekarang akun recehan itu, akun recehan tidak diperdulikan oleh para ulama. Kalau kita pakai istilah zaman sekarang ya, akun-akun recehan itu nggak digubris oleh para ulama. Jadi ketika kita menyerang balik orang yang menyerang kita padahal mereka bukan siapa-siapa, apa yang terjadi? Dia punya panggung untuk dia terus bersandiwara. Dikasih panggung, dia kesempatan untuk berbicara. Sedangkan para ulama yang alim selalu tidak memberikan panggung kepada orang-orang yang dungu. Ya. Syekhna Muqbil rahmatullahi alaih, guru kami Syekh Muqbil. Ya, saya tidak berbicara zaman dulu, di zaman kita. Syekh Muqbil rahmatullahi alaih dibantah oleh menantunya sendiri. Ya, ini kan menantu yang sangat kurang ajar, songong. Dia menantu yang kurang ajar kepada mertuanya. Sudah dikasih anak perempuannya yang luar biasa, sama mertuanya melunjak dan kurang ajar. Syekh Muqbil dibantah oleh menantunya dengan satu kitab khusus, kitab yang membantah Syekh Muqbil. Ya, sama Syekh Muqbil nggak ditanggepin sama sekali. Biarkan ini orang terus, dia kepengen ditanggepin. Kenapa? Dia pengen dapat panggung, pengen diakuin oleh manusia. Ini loh Muhammad bin Musa al-Baydani, dia bisa membantah Syekh Muqbil, seorang imam. Ya, dia pengen dapat panggung. Lumayan dong, nebeng keren. Ya kan? Jadi seperti itu. Orang kalau pengen, jadi sampai ada pepatah atau istilah yang mengatakan kalau kamu ingin terkenal, pepatah Arab mengatakan kalau kamu ingin terkenal, kencingi sumur Zam-Zam. Ini orang ada orang selebritis yang dia orang ahlul ma'asi, tidak ada kebaikannya, dibantah katanya sama orang yang katanya punya ilmu. Ya. Sayang sekali energi positifnya dibuang untuk perkara-perkara hal recehan semacam itu. Untuk akun-akun cuitan-cuitan dari selebritis yang kotor dan najis ditanggepin semua, terlalu bodoh dan dungu. Ya. Kalau ada orang dungu menjustifikasi kita, mencaci maki kita, mengolok-olok kita, sudah diam aja. Anggap saja kafilah berlalu. Dia capek sendiri, dia pasti capek. Ya, dia nyerang lewat Twitter atau lewat apa, dia nyerang, ayo tanggepin saya. Nggak ditanggepin, dia capek sendiri. Ah, brengsek ini orang. Saya sudah kirim Twitter, balasan nggak pernah dibalas. Brengsek ini orang. Pasti dia jengkel. Jadi tidak semua perkara itu harus ditanggepin, nggak perlu. Kalau orang yang punya ilmu, dia seorang yang agil, ya. Jadi orang yang punya ilmu itu, dia tidak akan membuang energinya, waktunya dibuang percuma untuk menanggapin ecek-ecek yang Allah ahlul ma'asi ditanggapin semua. Siapa yang membantah saya hari ini? Ya. Kalau anggota dewan itu di kantornya masing-masing mereka punya layar besar, ya. Itu mereka ada softwarenya tersendiri, itu bisa disedot kalimat yang mengatakan satu kalimat siapa? Katakan, boleh nyebut nama nggak ya? Si Fulan deh, anggota DPR. Itu ada softwarenya. Jadi setiap hari dia mantengin Twitter itu, dilihat siapa yang membicarakan saya hari ini. Oh, si Fulan, tanggepin. Ya, ditanggepin nama dia.
Naam. Jadi kalau seorang alim tidak ada waktu untuk dia mantengin Twitter, mantengin sosial media, dipantengin, nggak ada waktu. Para ulama itu nggak pegang handphone, ya. Para ulama nggak pegang handphone, terlalu sibuk untuk mereka mempelajari ilmu, untuk menulis kitab. Jadi di sini saya ingin menyampaikan dari hadis ini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Ketika kita memiliki akhlak yang mulia, orang akan simpatik. Allah, ini orang luar biasa, masya Allah. Saya caci maki, saya ini tetap dia, saya senang sama orang ini. Insya Allah, yominal ayyam. Suatu ketika, suatu hari dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi nasihat untuk diri saya pribadi dan semua kaum muslimin, jangan kita ini gampang terpancing, ya. Dengan ucapan orang lain dipancing kita, dimaki-maki kita, tenang saja, santai, enjoy. Ya, jangan kita terpancing. Setiap omongan harus ditanggepin, setiap omongan harus tanggepin. Ya, kalau kita melihat di media sosial, khususnya di Twitter yang suka orang menciut itu, ciut macam-macam, kita ini tertawa kadang-kadang. Saya juga ngikutin, ya, ngikutin apa Twitter, cuman iseng aja. Pengen tahu ucapan orang-orang bahlul, orang-orang dungu ini saya ikutin semua. Yang katanya Ustadz Fulan ini semuanya ini Ustadz ini semuanya pada nanggepin, ahli politikus semuanya ditanggepin. Nah, bahwasanya nggak seperti itulah. Jangan kita ini memberikan panggung kepada orang jelek. Orang ahlul maksiat dikasih panggung, akhirnya dia merasa besar kepala. Tapi kalau orang ahlul maksiat, lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberlakukan seseorang dari sahabat yang dia pernah melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan? Dihajar oleh Umar radhiyallahu anhu, ditaruh di pulau terpelosok terpencil. Ini orang ahlul maksiat, sana pergi kamu. Sampai beberapa tahun dia datang kepada Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, wallahi saya sudah tobatan nasuha, saya sudah nggak pernah maksiat lagi. Sama Umar nggak digubris, dibiarin, nggak dikasih muka sama Umar radhiyallahu anhu. Sampai dia membawa pelepah kurma, batang kurma itu kan lumayan tajam itu. Wahai Umar, wallahi saya ridho kalau kamu mau mukul kepala saya berdarah, tolong pukul kepala saya. Wallahi syubhat yang ada di kepala saya sudah hilang. Umar diem aja, nggak digubris. Ya, sakit hati orang nggak digubris itu. Inilah Islam memberikan terapi atau shock terapi kepada orang-orang ahlul ma'asi atau ahlul syubhat. Diemin saja, mereka bakal mati ngenes. Apa ngenes itu? Ngenes itu bahasa Jawa. Mereka bakal mati. Apa ngenes itu? Mati sia-sia deh. Hah? Bakal mati sendiri mereka. Ketika ahlul ma'asi itu kita tanggapin, dia besar kepala dan dia besar segala-galanya. Akhirnya dia melonjak-lonjak dan mengatakan, terus mencaci maki orang-orang tersebut. Yang salah siapa? Yang salah orang yang dikatakan punya ilmu. Loh, kamu punya ilmu, bukannya kamu sudah bersemedi sekian tahun di negeri orang, kenapa tidak jadi orang baik? Ya, nggak semua itu harus dibantah, cukup diem. Ya, kalau orang mau bicara apa, sudah ya ikhwan, sudah jangan bahas politik ya. Ayo kita ngaji Sahih Bukhari, tafsir Ibnu Katsir, khalas. Orang mau teriak-teriak di luar, khalas. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana fulan, qala haddatsana alan. Ada intel masuk, duduk ngelihat kajiannya. Ini kajian apa? Bicara politik enggak ini orang? Itu di Syekh Muqbil dulu banyak ya mata-mata dari pemerintah yang dikatakan bahwasanya di sana itu orang diajari melatih senjata ini dan sebagainya. Kata Syekh, saya tahu di sini banyak mata-mata dari pemerintah. Wallahi ma indana illa Sahihul Bukhari wa tafsir Ibnu Katsir wa Sahih Muslim. Kita enggak punya apa-apa, cuman kita ini punya Sahih Bukhari, tafsir Ibnu Katsir dan Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lainnya, itu saja yang kita punya. Jadi kalau ada intel duduk ngelihat, mau diintelin apa yang mau diintelin? Sahih Bukhari semua isinya ini sama tafsir Ibnu Katsir. Waduh, khalas ya Syekh, anak ikut ente sudah. Ya, itu orang alim seperti itu. Ya, tidak pernah dia membicarakan orang lain, tidak pernah dia artinya menyia-nyiakan waktunya. Dia akan berbicara ketika di saat. Jadi kata Syekh Muqbil rahmatullahi alaihi, dia di tengah-tengah durus seperti hari-hari biasa, dia nggak pernah mengadakan satu muhadarah khusus, jarang. Tapi ketika ada as'ilah biasanya,
Itu dia kalau mau berbicara tentang satu orang yang sedang menyimpang, dia mengatakan, ya ikhwan, jangan menghabiskan waktu kita untuk membicarakan fulan wa allan. Bagaimana? Tulki kalimatak wa tamshi, kamu ucapkan 1-2 kalimat, pergi kalian. Ya, jadi jangan ada terus membicarakan orang ini tiap hari membicarakan fulan, habis ya akhi. Ya. Jadi demikian ya ikhwan. Jadi korelasinya dari hadis ini itu ada. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Al-Imam Ibnu Daqiq rahimahullah taala dia mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Bagaimana atau apa artinya ma'nahu? Amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Ya. Pergaulilah manusia itu, bagaimana manusia itu supaya senang dengan kita, bagaimana? Itu yang harus kita berikan. Ya, supaya orang cinta atau senang dengan kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Anggaplah kita ini sedang meminang anak gadis, ya. Bagaimana kita bisa menarik simpatinya gadis tadi? Ya, kalau zaman dulu mungkin dikasih bunga atau mungkin sekarang dikasih coklat, ya. Bagaimana kita bisa mencuri hatinya supaya dia suka kepada kita? Ya. Jadi kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, pergaulilah manusia itu bagaimana supaya dia itu bisa demen suka sama kita, bagaimana? Ya. Ya, sukanya itu dalam urusan ibadah ya, bukan, jangan diartikan konotasi yang jelek. Na'am, wa'lam anna athqala ma yudha'u fil mizan al-khuluqul hasan. Ketahuilah bahwasanya yang paling terberat yang akan diletakkan oleh Allah di timbangan kelak itu adalah akhlak yang mulia. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majalisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban wa Tabarani, dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian yang paling aku cintai, kata Rasulullah, yang kelak dia akan bermajlis bersama diriku di yaumil qiyamah. Siapa mereka? Ahsanukum akhlaqa. Siapa di antara kalian yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah. Dijanjikan oleh Rasulullah apa? Yaitu kalian akan bermajlis bersama diriku di yaumil qiyamah kelak. Siapa mereka? Ahsanuhum akhlaqa. Siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya? Ya. Memang akhlak mulia ini berat. Saya akuin berat. Sangat berat. Nah, enggak gampang orang bisa mengerjakan akhlak mulia seperti akhlaknya Rasulullah, enggak gampang, berat. Ya. Kadang kita di jalan aja diserempet orang kita udah naik sepaneng kita. Ya, di klakson aja kita udah sepaneng. Nggak tahu ini di jalan banyak setannya. Ya begitulah, kalau di luar setan bergentayangan semua. Nah, jadi ya demikianlah. Saya akui bahwasanya akhlak mulia ini berat. Nah, kecuali kalau memang dia sudah betul-betul nggak mau keluar dari dunia ini, zuhud di masjid kemudian dia bikin tenda di pojok masjid, dia bikin tenda duduk, dia itikaf setiap hari itikaf. Sudah nggak mau dunia dia. Nah, ini orang akhlaknya mulia. Ya. Nah, ala kulli hal, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alaih, hadza hadits azimun jama'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina haqqillah wa huquqil ibadi. Hadis ini adalah hadis yang mulia, terkumpul di dalamnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan haknya Allah dan hak-haknya seorang hamba. Fa haqqullahi ala ibadihi ayyattaquhu haqqa tuqatihi. Adapun haknya Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, yaitu hendaklah dia bertakwa atau dia takut kepada Allah dengan rasa takut yang paling sebenar-benarnya. Fayattaqu sakhatahu wa 'adzabuhu biijtinabil almanhiyati wa ada'i alwajibat. Hendaklah kalian takut kepada Allah dari apa? Dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala,
dari murka Allah. Dengan cara bagaimana supaya kita tidak kena siksa ataupun murka Allah? Dengan cara kita menghindari dari perkara apa yang dilarang oleh Allah dan kita mendekati apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-wasiyah hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Inilah wasiat Allah untuk manusia pertama dan manusia terakhir. Wa wasiyatu kulli rasul liqaumihi ay yaqul an i'budullah wattaquhu. Dan ini wasiat seluruh rasul utusan Allah kepada kaumnya. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada kaumnya, ani'budullah wattaqu. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah, dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah, dan kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullah wattaquhu. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan kalian hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara Allahu khisalit taqwa fi qoulihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana rasa takutnya seorang hamba yang diminta oleh Allah. Allah sebutkan dalam ayatnya, dalam ayat yang cukup panjang di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Silakan dilihat nanti ya. Surat Al-Baqarah Allah menyebutkan ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, siapakah orang-orang yang mereka ini merasa takut kepada Allah dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang senantiasa mengarahkan mukanya yaitu ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana ketika dia salat kepada Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah dengan yaumil akhir, atau dia beriman kepada Allah dengan yaumil akhir, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabinya, yaitu orang-orang yang diberikan harta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk membantu orang-orang terdekat dengan dirinya, memberikan harta kepada anak yatim, kepada fakir, fuqara wal masakin, memberikan harta kepada kaum sabil, yaitu orang-orang yang sedang di dalam perjalanan, atau yaitu mereka yang menegakkan salat dan mereka mengeluarkan zakat, yaitu dengan janji-janji Allah yang mereka lakukan. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang bersabar kepada Allah dari segala apa yang diujikan kepada mereka. Fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar jujur kepada Allah, keimanannya jujur kepada Allah. Siapa mereka? Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu semua siapa? Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. وفي قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera cepat kalian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surganya itu seluas langit dan bumi. Surga itu diperuntukkan bagi siapa? Uiddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pikir, mungkin dahulu para sahabat mereka mengerti betul ayat ini, ya. Uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga keseharian mereka, hidupnya mereka penuh dengan ketakutan, takut kepada Allah. Ya, taqillah haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah. Jadi mereka mengerti ayat Allah, firman Allah. Mereka tahu bahwasanya orang yang takut kepada Allah, yang tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, bagaimana orang-orang beriman kepada yaumil akhir, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, nabinya, ya, mereka mengeluarkan harta di jalan Allah,
ya, semua ibadah dikerjakan. Di akhir ayat apa kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disambung dengan ayat firman Allah dalam surat Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, cepat segera kalian mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga Allah itu luasnya seperti langit dan bumi. Surga Allah diperuntukkan bagi siapa? Uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya para sahabat dan para imamatus salaf senantiasa menutup telinganya tentang kenikmatan surga. Ya, karena mereka mungkin sudah tahu arti ayat ini. Uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Luar biasa, Masya Allah. ثم ذكر خصال التقوى فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kemudian ini ayat surat Al-Imran atau surat Al-Imran ayat 134 disebutkan bagaimana seseorang atau orang yang memiliki akhlak yang mulia. Allah sebutkan dalam ayat ini. Surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi. Wal kadzibinal ghaidha, dan orang-orang yang mereka senantiasa bersedih. Sedihnya kenapa? Karena takut kepada Allah. Al kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang dia merasa bersedih, hidupnya sedih. Seperti mereka para sahabat, para imamatus salaf, mereka hidupnya sedih terus. Wal kadzibinal ghaidha, kemudian apa kata Allah? Wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang mereka ini senantiasa memaafkan manusia. Wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang mereka senantiasa memaafkan manusia. Orang mencaci maki kita, orang mengatakan apa kepada kita, khalas, maafu, saya maafkan. Ya, harusnya demikian. Kenapa? Karena perintah Allah dalam ayat ini dalam surat Al-Imran, ya, 134. Wal 'afina 'anil nas, wahai para dai, wahai para tokoh-tokoh nasional dan internasional, baca ayat ini, wal 'afina 'anil nas. Jangan kalian ini menanggapi seluruh akun remeh temeh, enggak ada artinya, semuanya ditanggapi. Wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, maafkan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai yaitu orang-orang yang mereka ini muhsin. Siapa orang yang muhsin? Tadi sudah disebutkan dari haditsnya Jibril. Ya, orang-orang yang amal ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang-orang muhsin itu dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalaupun dia enggak bisa melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah itu melihat dirinya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, jadi inilah apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ahli tafsir di zaman kita. Dia mengambil istimbat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat-ayat ini semuanya manusia di zaman kita sekarang ini terkena, khususnya di zaman kita. Ada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di hidup sebelum 100 tahun yang lalu. Dia meninggal 100 tahun yang lalu. Nah, atau sebelum, bukan sebelum, maaf, 100 tahun yang lalu Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Ini baru beberapa puluh tahun yang lalu, karena dia masih gurunya Syekh bin Utsaimin, ya. Masih gurunya Syekh bin Utsaimin berapa puluh tahun yang lalu, belum 100 tahun. Mohon maaf, sabkul lisan, ya. Kadang-kala lisan ini ingin mengatakan apa, kepleset, ya. Ini namanya sabkul lisan. Ternyata lisan ini lebih cepat keluarnya dari apa yang dari di benak kita. Nah, ala kulli hal, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Jadi bisa dimengerti, ya.
Bagaimana kita tadi sudah sebutkan bagaimana rasa takutnya para sahabat, para imamatus salaf. Ternyata mereka ini memahami ayat-ayat demi ayat. Mereka fahami. Mereka yakini bahwasanya Allah menjanjikan surga itu bagi orang-orang yang takut. Uiddat lil muttaqin. Allah janjikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, cepat kalian ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana surga Allah itu luasnya seperti langit dan bumi, yang mana surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ternyata sahabat lebih mengerti dari kita. Makanya mereka semuanya takut kepada Allah. Padahal kalau kita melihat apa sih kurang hartanya, Rasulullah juga seorang pedagang, ya. Bagaimana mereka para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman ibn Affan, kemudian Abdurrahman ibn Auf dan para sahabat yang lainnya ini mereka konglomerat semuanya. Ya, konglomerat. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membaca Al-Qur'an di suatu malam, di pertengahan malam dia membaca Al-Qur'an, terhenti pada sebuah ayat yang mana ayat itu berbicara tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti akan terjadi. Nangis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menangis sampai jatuh pingsan, sampai tubuhnya menggigil, dia pingsan, bangun lagi, dia pingsan lagi. Terhenti kepada ayat ini sampai menjelang pagi. Dia ulangi ayat-ayat ini. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti akan terjadi. Umar membaca ayat ini diulang-ulangi sampai dia jatuh pingsan, sampai menjelang pagi. Jadi sekali lagi bahwasanya mereka ini orang-orang yang cara sudut pandangnya berbeda. Mereka mentelaah ayat demi ayat, ayat demi ayat mereka telaah. Kita mana tahu? Kita sering baca ayat ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mereka takut kepada Allah. Kalau diartikan takwa seperti bahasa Indonesia, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa kalau dalam bahasa Indonesia diartikan yaitu orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Terlalu kemana-mana. Kalau ayat ini diartikan demikian, terlalu panjang kali lebar. Tapi kalau kita mengartikan seperti sudut pandangnya apa yang difahami oleh sebagian mereka para sahabat, mengartikan bahwasanya mereka merasa takut dan diawasi oleh Allah. Karena dalam ayat yang selanjutnya dalam Ali Imran 134 Allah sebutkan wal 'afina 'anil nas, apa yang terakhir? Wallahu yuhibbul muhsinin. 133, 134 ya. Surat Ali Imran. Di akhir ayat Allah menyebutkan uiddat lil muttaqin 133, 134 Allah sebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang muhsin? Orang muhsin itu dia merasa dilihat oleh Allah, dia takut kepada Allah. Itu orang muhsin. Ya. Jadi memang sudut pandangnya berbeda dengan mereka para sahabat. Kita mah sudut pandangnya terlalu sempit, ya. Na'am, ala kulli hal. Sampai jam berapa ini? Takut kebablasan saya. Sudah kita baca syarahnya Syekh Utsaimin. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih. Qauluhu ittaqillah fi'lul amr min at-taqwa wa huwa ittikhadu al-wiqayah wa huwa ittikhadu wa wiqayah min 'adabillahi bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi. فهذه هي التقوى وهذا هو أحسن حد قيل فيها. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengartikan takwa, ya. At-taqwa kata Syekh Ibnu Utsaimin yaitu dia mengerjakan atau ittikhadhu wiqayah min adabillah, menjadikan atau dia menghindari dari perkara apa yang menjadikan azab Allah kepada dirinya dengan dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari dari perkara apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini arti takwa yang mungkin lebih mendekatin. Ini pendapat dari beliau. Naam, ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, fi ayyi makani kunta, dimanapun kamu berada.
فلا تتقي الله في مكان يراك الناس فيه ولا تتقي في مكان لا يراك فيه أحد فإن الله تعالى يراك حيثما كنت فاتقوه حيثما كنت. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi, bertakwalah kamu atau takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Fi ayyi makan kunta, dimanapun kamu berada kamu harus merasa takut, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu ini merasa takut kepada Allah ketika dilihat oleh manusia atau di hadapan manusia merasa takut. Ya. Naam, ketika tidak ada yang melihat, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah ta'ala yaraka haitsu ma kunta. Ketahuilah bahwasanya Allah itu senantiasa melihat dirimu dimanapun kamu berada. Fattaquhu haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa adbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Dan ikutilah kejelekan itu dengan kita mengerjakan kebaikan, niscaya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni ij'alil hasanati tattabi'us sayyi'ah. Ikutilah setelah atau seorang itu mengerjakan kejelekan, ikutilah dengan mengerjakan kebaikan, amalan-amalan kebaikan. Fa idza fa'alta sayyi'a fa'atbi'uha bil hasanah. Ketika Anda mengerjakan kejelekan, maka ikutilah dengan kebaikan. Wa min dzalika ay ittiba'us sayyi'ati bil hasanah an tatuba ila Allah min sayyi'ati fa inna taubata hasanah. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara kejelekan. Fa inna taubah hasanah. Sesungguhnya taubat itu adalah perkara yang baik. Wa qauluhu tamhuha, dan sabda Rasulullah tamhuha, yaitu dihapus oleh Allah, yakni al-hasanah idza ja'at ba'da sayyi'ah fa innaha tamhu as-sayyi'ah wa yashhadu li hadha qawlihi ta'ala innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamhuha, yaitu al-hasanah, kebaikan itu datang setelah seseorang itu mengerjakan kejelekan. Ketika dia mengerjakan kejelekan kemudian dia mengerjakan kebaikan, maka kejelekannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapuskan kejelekan. Ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan kejelekan-kejelekan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa min fawaidil hadits, dan di antara faedah hadits ini yang pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi bitawjihihim lima fihi al-khair was-salah. Faedah yang pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang pertama bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh dalam apa? Bersungguh-sungguh di dalam memberikan petunjuk dan arahan dalam perkara apa? Dalam perkara kebaikan. Wa minha, dan di antara faedah yang lainnya, wujubut taqwallahi azza wa jalla fi ayyi makani kana. Faedah yang kedua kata Syekh Ibnu Utsaimin, wajibnya untuk kita bertakwa kepada Allah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Wa minha wujubut taqwa fi sirri wal alan. Dan hendaklah kita, atau faedah yang berikutnya yang ketiga, wajibnya untuk kita ini takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Faedah yang keempat, al-isyarah ila anna as-sayyi'ata idza atba'atha al-hasanah fa innaha tamhuha wa yaziluha bil kulliyah wa hadha 'amun fi kulli hasanah was sayyi'ah idza kanat al-hasanah hiya at-taubah.
لأن التوبة تهدم ما قبلها أما إذا كانت الحسنة غير التوبة وهو أن يعمل الإنسان عملا سيئا أو عملا سيئا ثم يعمل عملا صالحا فإن هذا يكون بالموازين فإذا رجح العمل الحسن على السيء زال أثره كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Kemudian faedah yang keempat kata Syekh bin Utsaimin, isyarat bahwasanya kejelekan-kejelekan itu bisa dihapus oleh Allah dengan bagaimana? Dengan diikuti dengan mengerjakan perkara-perkara kebaikan. Bahwasanya perkara kebaikan ini akan menghapus perkara kejelekan. Ya, akan dihapus sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan ini merupakan keumuman bahwasanya semua kebaikan itu dapat menghapuskan kejelekan. Naam. Adapun di sana ada beberapa perkara yang dia bahwasanya kebaikan itu bisa dihapus dengan atau kejelekan itu bisa dihapus dengan kebaikan. Ada yang perkara yang harus dilakukan dengan cara bertaubat kepada Allah. Jadi diikuti dengan taubat. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi atau Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, Imam Nawawi ya, bahwasanya ketika kita mengerjakan kejelekan ikuti dengan kebaikan dengan cara bagaimana? Dengan kita memohon ampunan kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. أن السيئة إذا أتبعها الحسنة فإنها تمحوها وتزيلها بالكلية وهذا عام في كل حسنة والسيئة إذا كانت الحسنة هي التوبة. Bahwasanya kebaikan-kebaikan itu diperoleh dengan cara bagaimana? Dengan cara dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna taubata tuhdamu ma qablaha. Karena taubat itu akan menghapuskan dosa yang sebelumnya. Amma idza kanatil hasanatu ghairu taubah, adapun kebaikan itu yang selain dia harus bertaubat, wa huwa ay ya'mal al-insan amalan sayyi'ah thumma ya'malu amalan salihah. Adapun kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, bisa dihapus oleh Allah dengan cara bagaimana? Dia mengerjakan suatu amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Fa inna hadza yakunu bil mawazinah. Semuanya ini akan diletakkan oleh Allah, ada timbangannya. Ya, ketika dia mengerjakan kebaikan, Allah tetap akan mendatangkan. Ya, Allah tetap akan menimbang kebaikannya. Bukan berarti ketika orang ahlul maksiat dia berdosa kepada Allah, oh orang ini nggak bakal diampuni taubatnya oleh Allah. Seperti hadis ketika orang dia membunuh 99 nyawa, dia ingin bertobat kepada Allah, datang kepada seorang ahlul ibadah, wahai abid, ini orang membunuh 99 nyawa, apakah tobatnya diampuni oleh Allah? Oh nggak mungkin, ini dosanya terlalu besar dan terlalu banyak. 99 nyawa, satu nyawa saja sudah dosa besar yang sangat luar biasa. Ini 99 nyawa. Jadi inilah kalkulatornya manusia demikian sempitnya, berbeda dengan kalkulasinya Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ibadah ditanya sesuai dengan kadar keilmuannya. Wahai abid, ini orang tukang jagal, membunuh 99 nyawa. Mungkin gak diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Kata sang ahlul ibadah, gak mungkin. Ini orang gak mungkin diampuni, sudah terlalu banyak dan terlalu besar. Akhirnya sang jagal jengkel dibunuh sekalian tadi ahlul ibadah, disempurnakan 100 nyawa yang dibunuh. Dia tidak berputus asa, bertanya kepada orang yang ahlul ilm. Ketemu dia seorang ulama dan dikatakan orang ini telah membunuh 100 nyawa. Apakah tobatnya akan diampuni oleh Allah? Seorang alim dengan kapasitas ilmunya yang dia miliki, dia mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi tobatnya seorang hamba dengan Allah. Enggak ada. Siapa yang bisa mengatakan bahwasanya sebagian tempat atau sebagian golongan, sebagian orang ketika ada orang meninggal, ahli warisnya atau keluarganya didatangin oleh juru-juru kunci tertentu, ya, datang kepada ahli warisnya atau keluarganya, bapak atau ibu, anak-anak sekalian, ini bapaknya ini sudah meninggal dunia, semoga Allah mengampuni, ya. Ya, ini bapaknya dulu mungkin ketika muda sering meninggalkan sholat, nggak sholat ini. Bagaimana kalau seandainya kita ganti saja dengan apa? Dengan membayar uang yang sejumlah sekian.
Nanti uangnya ini akan kita berikan beras dan berasnya kita berikan sedekah kepada fuqara wal masakin dan lain sebagainya. Bla bla bla. Ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah penebusan dosa. Ya. Yang bisa menebus dosa siapa? Yang bisa menebus dosa ya dia sendiri dengan amalan kebaikannya. Yang kedua ahli warisnya. Ini ada orang luar tidak ada juntrungnya datang ke rumahnya, sini sudah sedih luar biasa ditinggalkan sang mayit, datang minta duit. Ibu, ini bapaknya dulu nggak pernah sholat kayaknya mudanya ini. Sini duitnya sama saya saja, 2,5 juta saja lumayan buat saya. Ya, saya doakan diampuni. Ini saya berikan beras ya, beli beras 5 kilo, sisanya buat saya. Ya, di dalam Islam tidak ada acara penebusan dosa. Ya, di dalam Islam itu tidak ada acara penebusan dosa seperti agama yang lainnya. Ya. Dosa itu diampuni oleh Allah ketika di masa hidupnya dia bertobat, ketika dia sudah meninggal dunia ahli warisnya dia mengerjakan amalan kebaikan untuk sang mayit, ya, memberikan sedekah jariyah untuk sang mayit, ya, atau sedekah yang lainnya berupa apa saja yang mana pahalanya diberikan kepada sang mayit. Ini yang bisa dilakukan oleh keluarganya atau ahli warisnya. Jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 47, ya. Allah sebutkan wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a. Kelak di yaumil qiyamah Allah akan letakkan di dua anak timbangan, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nadha'al mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Allah akan letakkan seluruh amalannya, amalan kebaikannya diletakkan oleh Allah di satu kiffah, dan satu kiffah yang lainnya Allah letakkan kejelekannya. Allah akan timbang mana yang paling berat. Apa kata Allah? Fala tudlamu nafsu syai'an. Kami tidak akan mendolimin satu nyawa pun, satu nyawa tidak akan kami dolimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditimbang sesuai dengan amalan kebaikannya. Fala tudlamu nafsun syai'a. Allah tidak akan mendolimi satu jiwa pun tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Kalaupun dia mengerjakan satu amalan kebaikan sebesar biji atom atau biji sawi, kami akan datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami akan datangkan ataina biha. Kami akan datangkan amalannya walaupun sebesar biji sawi, kami akan datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin. Maka yakinlah kalian bahwasanya sebaik-baik penghisap itu yang menghitung, cukuplah kami yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terbaik untuk menghisap, menghitung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah kami yang paling terbaik untuk menghisap, untuk menghitung amalan kalian. Jadi yang menghisap atau menghitung bukan dari PPATK ataupun KPK ataupun OJK ataupun kantor KAP, kantor akuntan publik untuk mereka mengaudit harta seseorang. Ya, ini yang mengatur atau yang akan menghitung langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah kami ini sebaik-baik yang menghisap amalan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia itu dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang mulia. Amiluhum bil akhlaqil hasanah bil qawli wal fi'l. Pergaulilah manusia itu dengan baik, dengan akhlak yang mulia. Dengan bagaimana? Dengan tutur kata yang baik, lemah lembut, kemudian dengan seluruh anggota badan kita ini. Ya. Ucapan dan perbuatan akhlaknya baik. Fa inna dzalika khair. Sesungguhnya itu semua baik. Ya, ucapan dan perbuatannya baik itu adalah perkara yang sangat baik. Wa hadzal amr imma ala sabilil wujub wa imma ala sabilil istihbab. Bahwasanya akhlak yang mulia ini bisa jadi dia jatuhnya wajib, bisa jadi akhlak yang mulia ini jatuhnya mustahabba. Minim kita ambil perkara mustahabnya saja. Ya, akhlak mulia ini mustahab. Jadi ketika kita mempergauli manusia dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan ucapan lemah lembut, dengan kelakuan yang baik, maka otomatis manusia itu akan senang dengan kita. Naam.
Bukan berarti kita mau mencari puji-pujian dari manusia untuk mencari perhatian manusia, tidak. Tapi di sini kita dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi individu yang mulia. Karena orang yang memiliki akhlak yang baik itu pasti dia orang yang mulia. Dalam hadis yang sebelumnya kita sudah membaca ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada seorang sahabat bagaimana la taghdab, jangan kamu marah. Kenapa? Kalau orang marah itu akhlaknya sudah hilang. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang marah itu matanya merah, mungkin rambutnya berdiri kalau bisa berdiri ya. Ya, atau mungkin bajunya compang-camping atau gimana. Alhasil disebutkan, saya nggak bercanda, ini yang benar ya. Disebutkan oleh para ulama dia memiliki akhlak yang jelek. Ketika dia marah, lepas kontrol dan emosinya meledak-ledak, akhlaknya menjadi jelek dan penampilannya pun jelek. Auranya dia jelek. Ya. Nah, jadi demikian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Bisa jadi akhlak mulia itu jatuhnya wajib, ya, bisa jadi jatuhnya mustahab. Kalau dia seorang dai, bisa jadi dia jatuhnya wajib. Kenapa? Karena dia dilihat oleh orang, dia public figure. Makanya jadi public figure jangan meledak-ledak, gak karu-karuan, semua akun receh ditanggapin. Saya ketika melihat videonya, saya lihat ini orang nggak tahu ini apa yang di benaknya dia seperti apa gitu loh. Dengan pakaiannya, dengan hayanya seperti itu, kemudian menanggapin seorang pelaku maksiat yang remeh-temeh, yang tidak ada gunanya, yang Allahul musta'an. Ya. Tapi para pengikutnya luar biasa, ini orang luar biasa, masya Allah, berani. Allah musta'an. Kalau mau berani itu ngangkat senjata perang, di mana ada pertempuran ikut perang, itu berani namanya. Naam. Ala kulli hal, ya, akhlak yang mulia itu bisa jatuhnya wajib ketika dia seorang ahlul ilm. Ya, ahlul ilm dia harus menjaga tutur kata dan peranginya. Ya. Tapi mungkin bagi manusia biasa bisa jadi jatuhnya dia mustahab. Ya. Naam. Kemudian akhiran wa utriqa Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyatu al-mukhalaqah wa hiya takhtalif bihasbi ahwalin nas. Faqad takunu hasana lisyakhs wa la takunu hasana li ghairihi. Wal insanu al-aqil ya'raf wa yuzin. Akhiran kata Syekh bin Utsaimin, ini ucapan yang sangat bagus kata beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kita bagaimana kita ini mengerjakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wahia takhtalif bihasbi ahwalin nas. Akhlak mulia ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Ya, situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Faqad takunu hasanah lisyakhs. Bisa jadi ini kebaikan bagi orang lain, tapi bagi orang lain nggak bisa baik. Ya, jadi melihat. Wal insanul aqil yu'raf wa yuzin. Manusia yang aqil, punya akal sehat, dia orang yang smart, yang cerdas, yang dia berbicara sesuai dengan kapasitas keilmuannya, yang dia tidak gampang untuk mengeluarkan statement dan ucapan, perbuatan, tingkah laku. Kecuali dia orang akil, dia akan yu'raf wa yuzin. Dia tahu dia kapan harus berbicara demikian, dan dia akan menimbang bagaimana efek ketika dia berbicara demikian. Ini orang yang akil. Ya. Tapi kalau orangnya lagi sedeng, ya nggak tahu. Ya. Luar biasa. Tadi saya juga baru baca tadi bagaimana ucapan dari salah seorang a'immatus salaf yang artinya sama seperti ini kurang lebih. Orang yang punya ilmu itu dia nggak harus berbicara, harus semua dia bicarakan, harus dia ikutin, enggak. Tapi dia timbang. Dia mengetahui dengan siapa dia berbicara. Mohon maaf. Jadi kita ini harus tahu lawan bicara, artinya kita harus tahu ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini penting. Bagaimana Rasulullah berbicara kepada anak kecil, bagaimana Rasulullah berbicara kepada seorang orang badui, bagaimana Rasulullah berbicara kepada budak jariyah dan lain sebagainya. Rasulullah mengajarkan kepada kita tata cara berbicara dengan
Al-mukhatib, siapa yang kita ajak berbicara. Ya, kapasitas orang intelijensinya beda-beda. Jangan kita berbicara kepada orang dungu, orang bodoh. Qala Allah wa qala Rasul, qala ulama wa qala. Yang diajak ngomong bicara ngerti Pak? Enggak. Capek deh. Ya. Jadi harus tahu, kita ilmu komunikasi kita harus tahu, harus jelas. Ini orang perlu ditanggepin enggak ini orang? Oh, ini orang remeh-temeh, enggak usah ditanggepin. Ya, anggap enjoy aja. Jadi enggak harus semua itu ditanggepin ya. Sekali lagi tidak harus semua, tapi ini sesuai dengan kapasitas keilmuan. Sekali lagi dengan kapasitas keilmuan. Ada orang yang dia tidak punya ilmu agama, ketika dia seorang yang artinya Masya Allah ahlus sunnah, dia cinta dengan ahlus sunnah, ketika orang melecehkan ahlus sunnah dia marah, meledak-ledak ya, meledak-ledak. Antum ini nggak tahu, ini dalilnya ada dalam Google. Loh, dalilnya dalam Google kata dia ya. Ketika sama temennya cuma dipancing-pancing marah-marah, katanya dalilnya di Google ada. Ini sahih, dalilnya di Google ada ini. Saya melihat ya. Jadi ketika ya orangnya berhadapan dengan saya lihat ini orang bodoh, kenapa harus ditanggepin? Nah, kita ketawa-ketawa aja, ketawa-ketawa, sudah selesai. Ketika dia berhadapan dengan kita, anak bicara sama antum enak Ustaz. Santai orangnya, santai orang ente bodoh. Ngapain nanggepin orang bodoh? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama." Ini kaidah, ini ayat Allah. Jadikan kaidah bagi kehidupan kita. Ketika kita diajak berbicara oleh orang dungu, oleh orang bodoh, ucapkan, "Pak, assalamualaikum Pak, saya mau pulang saja." Ini perintah Allah. Ketika kamu diajak berbicara oleh orang bodoh, ucapkan salam. Wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Jika kamu diajak berbicara oleh orang bodoh, permisi Pak, saya mau pulang. Itu aja, ya. Baik, sudah diperingatkan. Baik, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah sudah selesai bab 18. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari hadis yang mulia ini, dan terus terang saya dapat faedah banyak dari hadis ini. Mudah-mudahan antum bisa ambil faedah ya. Baik, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Naktafi ila hadzal qadar. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri. Kesalahan tersebut dari saya pribadi dan dari syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri. Naktafi ila hadzal qadar, wallahu ta'ala alam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.